Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. 91,1 FM Radio Rombani, Merajuk Ilmu dan Peradaban Generasi Rombani dan pemirsa KSTV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kita di kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kesempatan malam hari ini kita kembali dimudahkan untuk kembali berjumpa di program rutin kita, yakni Fondasi Podcast Dakwah Islami, yang alhamdulillah sudah memasuki episode ke-13 untuk kesempatan malam hari ini. Dan seperti biasa, nanti Atum bisa menyimak siaran kita live di laman Facebook dan juga di berbagai channel dakwah yang insya Allah menyiarkan podcast kita di kesempatan malam hari ini. Dan alhamdulillah juga guru kita sudah berkesempatan hadir di studio, yakninya Ustadz Dr. Helmi Basri LCMH Hafizahullah Ta'ala. Dan kita nanti akan membahas seputar chemistry penghambaan diri. Seperti apa dan bagaimana, lebih kurang 1 jam ke depan nanti kita akan bahas bersama guru kita. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum, Ustaz? Alhamdulillah. Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, kita sudah memasuki episode per episode dan sudah sampai ke episode ke-13 sepertinya. Ini bukan angka yang dinyatakan seperti ini, Ustaz. Bukan angka sial ya. Episode ke-13 kita membahas satu tema, yaitu chemistry penghambaan diri. Chemistry boleh diartikan senyawa atau keterkaitan atau hubungan, keterikatan sepertinya. Ada apa dengan penghambaan diri ini? Nanti kita akan bahas, Ustaz. Untuk lebih awal atau di pertanyaan awal, kita akan berkaca dari hadis yang sudah populer atau sudah mungkin saja sudah banyak yang hafal juga, Ustaz ya. Hadis Jibril ini yang sebenarnya kita ingin tahu ini, Ustaz, apa perbedaan mendasar antara muslim, mukmin, kemudian muhsin, atau boleh dikatakan Islam, iman, dan ihsan, Ustaz. Dalam aplikasinya dalam kehidupan beragama. Ini seperti apa, Ustaz? Fadal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pendengar dan para pemirsa yang menyaksikan dan yang sedang mendengarkan acara kita pada malam hari ini, yang berbahagia dimanapun berada, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali pada malam hari ini dimudahkan untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pahala bagi kita bersama. Karena salah satu dari cara mengisi waktu agar berisi pahala itu adalah ketika kita membaca ayat-ayat Allah, membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meningkatkan pengetahuan agama kita. Tema kita pada malam hari ini chemistry ya. Nah. Biasanya istilah ini dalam ilmu kimia ini ya. Senyawa. Senyawa. Tetapi nampaknya memang perlu kita kaitkan dengan persoalan agama kita. Dalam hal ini adalah reaksi penghambaan diri kita. Bahwa penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ada reaksinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita menghambakan diri kita secara benar, maka pasti akan memberikan kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Tapi kalau seandainya penghambaannya itu salah, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan arti hidup yang sesungguhnya. Dan ternyata hubungannya dengan istilah chemistry ini, Imam Al-Ghazali itu menulis sebuah buku judulnya Kimia As-Sa'adah. Kimia As-Sa'adah. Kimia itu kan chemistry ya. Sa'adah, bagaimana Sa'adah itu bisa kita dapatkan. Jadi beliau bahas di situ seputar bagaimana membersihkan jiwa dari berbagai macam penyakit yang tidak baik, sifat al-radhilah gitu ya. Dibersihkan diri dari sifat-sifat yang tidak terpuji dan diisi kemudian dengan berbagai hal-hal yang baik. Tentu saja beliau dengan pendekatan tasawufnya, karena beliau adalah salah satu dari yang mendalami bagian itu.
Tapi yang terpenting adalah ketika beliau memberi judul Kimia As-Sa'adah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga punya sebuah buku Al-Ubudiyah. Al-Ubudiyah. Hakikat penghambaan diri itu seperti apa. Nah, jadi ini akan kita coba bahas bahwa apa yang telah kita laksanakan selama ini, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama ini memang harus berbuah kebaikan dalam kehidupan. Dan ini sebenarnya membuat kita semakin yakin bahwa salah satu dari nikmat Allah yang terbesar dalam kehidupan kita itu adalah ketika beliau utus seorang Rasul. Ketika diutus seorang Rasul, itu sesungguhnya adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah bagi kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena Rasul itulah yang memberitahukan kepada kita bagaimana cara menghambakan diri kita kepada Allah dengan benar. Tanpa ada Rasul yang diutus, mungkin kita akan bingung. Kita akan terombang-ambing bagaimana cara kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapa yang ingin benar dalam menghambakan dirinya kepada Allah, maka satu-satunya cara adalah mengembalikannya atau melihat kepada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu komentar untuk judul yang tadi itu terkait dengan pertanyaan tadi ya, ada iman, ada ihsan, ada Islam, ada ihsan. Itu tiga istilah itu kan diambil dari sebuah hadis yang dikenal istilahnya dengan hadis Jibril. Hadis Jibril ketika Jibril datang menjelma seperti seorang pemuda lalu menanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbagai pertanyaan. Tiga di antara pertanyaannya adalah ya Muhammad ma huwal iman, ya Muhammad ma huwal Islam, dan ya Muhammad ma huwal ihsan. Dari situlah diambil tiga istilah itu. Yang ternyata ketiga istilah itu adalah cakupan untuk seluruh keislaman kita. Iman itu kan ada iman, Islam, ihsan gitu ya. Iman itu cenderung untuk persoalan keyakinan yang ada di hati. Iman abstrak, mempercayai sesuatu yang memang tidak kasat mata. Ada Allah yang harus kita percaya kepadanya, kita tak pernah melihat Allah. Ada malaikat yang kita harus percaya, kita tidak pernah melihat malaikat. Ada hari akhir yang kita juga harus percaya, nanti akan datang, dan ini semua adalah bagian dari keimanan kita. Jadi ketika ditanya Rasul itu mahwal iman, dijawab oleh Nabi rukun iman yang tadi itu. Beriman kepada Allah, Rasul, malaikat, sampai yang 6 itu kan. Wa biqadri khairi wa syarri, beriman dan qada dan qadar, baik yang baik maupun yang buruk. Adapun Islam itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya zahir. Amal-amal zahir kita. Jadi kalau iman itu amal batin kita, kalau Islam itu lebih kepada amal zahir. Ketika ditanya pula Rasul oleh malaikat itu mahwal Islam, dijawablah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kelima rukun Islam itu. Ada syahadatain, ada sholat, puasa, zakat, kemudian juga haji. Ya. Jadi iman dan Islam. Lalu ketika Rasul ditanya tentang ihsan, ihsan ini sesungguhnya adalah tingkat kesempurnaan seseorang dalam beragama ketika ia mampu menggabungkan antara iman dengan Islam itu secara sempurna. Maka dikatakan al-ihsan itu kamalun wa fadlun. Adalah kesempurnaan dan karunia yang luar biasa dari Allah. Ketika ditanya apa itu ihsan, maka Rasul menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah secara langsung, wa illam takun tarahu, tapi seandainya kamu tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Nah, jadi dari ketiga istilah ini nampak oleh kita bahwa iman itu ada pada persoalan keyakinan, dan itu amal-amal hati, meyakini hal-hal yang sifatnya abstrak, sedangkan
Islam adalah amal-amal nyata dalam kehidupan keseharian kita yang diwakili oleh 5 rukun Islam itu, sedangkan ihsan adalah merupakan gabungan dari ketercakupan antara iman dan Islam. Orang yang benar-benar ihsan itu adalah orang yang beribadahnya seolah-olah dia beribadah dalam keadaan melihat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu kalau seandainya kita beribadah ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada karyawan di hadapan pimpinan perusahaannya, dia tidak akan main-main itu. Kalau pimpinannya pergi, mungkin dia baca-baca koran, main-main handphone, ngopi-ngopi. Tapi pas datang pimpinannya, itu berubah semuanya itu. Karena sedang ditatap oleh pimpinannya. Nah jadi ihsan itu tingkat pelaksanaan agama yang tertinggi. Karena memang kita mampu menggabungkan bagaimana kita meyakini Allah dalam keadaan, semua keadaan kita, dan kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki ihsan itu adalah mereka-mereka yang melaksanakan Islam itu secara benar dan berkualitas, karena dia meyakini bahwa dia senantiasa diintai dan diintip oleh Allah. Orang-orang yang ihsan itu adalah orang-orang yang benar-benar berupaya maksimal dalam meninggalkan dosa dan kemaksiatan, karena dia sadar bahwa dia sedang diintip dan ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada hal yang perlu dipahami di sini. Ada kaidah dalam memahami istilah oleh para ulama, iza jatama'a iftaraqa, iza iftaraqa ijtama'a. Kayak iman dan Islam itu masuk pada kaidah itu. Kalau disebutkan keduanya secara bersamaan, berarti dia berbeda. Umpamanya disebut iman dan Islam secara bersamaan, berarti dia berbeda. Iza ijtama'a iftaraqa. Tapi iza iftaraqa ijtama'a. Kalau disebutkan hanya satu di antara yang dua itu, berarti mencakup makna untuk keduanya. Kalau disebut Islam saja, berarti di situ ada makna iman. Kalau disebut iman saja, maka di situ ada makna Islam. Jadi iza iftaraqa ijtama'a. Coba ketika Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa tidak Allah bilang wa antum mu'minun? Ya kan? Maka ketika dikatakan muslimun, di situ tercakup keduanya makna iman dan Islam. Ada lagi ayat innamal mu'minuna ikhwa. Kenapa tidak innamal muslimuna? Maka kata mukmin di situ mencakup ke dalamnya pada pribadi seorang yang beriman, dan di dalam pribadinya ada iman dan ada Islam. Nah, itu pakai kaidah yang tadi itu. Nah, tapi kalau disebut keduanya secara bersamaan, berarti dia punya makna yang berbeda. Itulah makna yang tadi itu. Iman itu fokus pada kepercayaan kita, pada keyakinan kita, pada amal-amal hati, sedangkan Islam itu lebih kepada amal-amal zahir, salat, zakat, bagaimana kita ruku, bagaimana kita sujud, bagaimana kita melaksanakan haji, khuzu anni manasikakum. Kelima rukun Islam itu mewakili amal-amal zahir yang lainnya yang memang pengembaliannya atau pelaksanaannya harus dikembalikan kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menarik Ustaz, dari 3 poin hadis Jibril ini yang sudah dijelaskan tadi, apakah ini bisa dikatakan bentuk atau step dari seorang ini penghambaan dirinya kepada Allah? Apakah penghambaan diri paling rendah itu boleh dikatakan Islam saja, atau level kedua boleh dikatakan sudah beriman, atau level ketiga boleh dikatakan sudah ihsan, atau seperti apa Ustaz? Kalau kita kumpulkan ayat-ayat yang ada, itu memang bisa seperti itu. Bisa ada level-level tertentu. Karena ketika orang Arabi itu mengaku dirinya beriman, waqalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab itu berkata, orang-orang Badui yang baru Islam itu mereka berkata amanna. Turun ayat kan, kul lam tu'minu. Kalian belum beriman, walakin qulu aslamna. Tapi ucapkanlah kami telah Islam. Berarti di sini dibedakan. Mereka baru Islam dalam artian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oleh karena itu, tingkatan pertamanya tentu saja adalah
dengan menjadikan dirinya sebagai seorang muslim yang diawali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Apabila dua kalimat syahadat sudah terucap oleh seseorang, berarti dia sudah disebut sebagai seorang muslim. Tetapi kan ada konsekuensi dari ucapan syahadatain. Ucapan syahadatain itu kan bukan sekedar ucapan. Ketika ada orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, ada konsekuensi dari ucapan itu. Apa konsekuensinya? Dia harus menyempurnakan ucapan itu dengan tingkatan-tingkatan berikutnya. Dia harus meyakini semua persoalan iman yang diajarkan oleh agama. Yakin kepada Allah, yakin kepada hari akhir, yakin kepada kepada qada dan qadar, dan semua rukun-rukun iman yang lainnya. Kalau itu sudah terkumpul dan bukti bahwa mereka beriman dan berislam secara benar, itu nanti akan ada pada ihsannya itu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ada ibadah yang dia lakukan dan seolah-olah dia sedang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bisa, berarti dia harus yakin bahwa dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh dikatakan ihsan atau muhsin ini adalah level tertingginya, Ustaz, ya? Iya. Boleh dikatakan seperti itu. Boleh dikatakan seperti itu. Tapi Ustaz, kita tarik ke kondisi kita sekarang, Ustaz. Ini kita ulang-ulang lagi bahwa hadis ini juga populer dan ini memang salah satu sunatullah bahwa perpecahan yang 73 itu mesti terjadi dan harus terjadi sesuai dengan sabda Rasul yang sudah digambarkan. Nah, dari satu garis lurus yang digambarkan Rasul dalam hadisnya itu, Ustaz, tentang manhaj dan metode beragama yang benar menurut pemahaman para salafus saleh, apa rambu-rambu atau poin-poin yang mesti dijaga agar kita bisa istiqomah, tidak melihat ke kanan dan ke kiri, Ustaz? Iya. Ada rambunya enggak, Ustaz? Saya kira memang kata kuncinya ada pada iman. Nah, iman itulah yang akan membuat kita istiqamah. Ketika kita mulai menyimpang, ini ada persoalan dalam iman kita. Maka disifatilah iman itu kan, kalau iman manusia itu kan yazidu wa yanqus. Kadang bisa bertambah, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa pula berkurang dengan kemaksiatan. Bertambah dengan ketaatan itu artinya menggabung antara iman dengan Islam. Karena ketaatan itu adalah bagian dari amal zahir yang memang diperintahkan oleh agama, yang membuat imannya senantiasa meningkat. Tapi kalau amal zahirnya ini sudah berkurang, imannya nanti akan menurun. Iman menurun, istiqamah akan sulit untuk dipertahankan. Saya ingin ambil contoh yang sangat sederhana sekali. Ketika kita benar-benar percaya kepada malaikat, kita ambil satu contoh. Malaikat ada yang disebut sebagai raqibun atid. Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kita wajib percaya, harus kita meyakini bahwa dalam kehidupan kita ini senantiasa di sisi kita ada raqibun atid. Ada malaikat pencatat yang baik, ada malaikat pencatat yang buruk. Ini bagian dari iman. Kalau bagian dari iman berarti tidak dilogikakan. Jangan coba-coba nanti tengok kiri mana malaikatnya. Tengok kanan mana malaikat? Tidak ada malaikat. Berarti kita sudah melogikakan iman. Iman tidak tepat untuk dilogikakan. Karena kalau segala-galanya bisa dilogikakan, tak perlu ada kata iman. Adanya kata iman itu menandakan bahwa akal di situ tidak dipentingkan. Tidak dipentingkan dalam artian ya jangan salah paham lagi. Jangan tidak pakai akal pula. Jangan tidak pakai akal gitu. Tetapi kita mengimaninya melalui keyakinan kita. Tidak mesti kita cari-cari pembuktiannya melalui akal. Karena tidak akan ketemu. Di kanan ada raqib, di kiri ada atid nanti. Pencatat baik, pencatat buruk. Tidak nampak malaikat itu kan. Rasul juga bilang di setiap jengkal bumi Allah itu ada malaikat yang bersujud. Coba kita keluar ke situ. Mana malaikat yang sedang sujud? Nah, tapi perlu kita percaya. Nah, sekarang kalau seandainya kita percaya bahwa di sisi kita ada malaikat itu, setiap kali kita terniat untuk berbuat maksiat, ingat malaikat itu tidak pernah lalai dalam catatannya. Dan tidak ada yang luput dari catatan dia. Bukankah itu nanti membuat kita akan semakin istiqamah? Jadi mengimani malaikat itu saja kalau benar-benar kita terapkan dalam kehidupan kita, kita akan istiqamah.
Ketika kita ingin melangkahkan kaki ke tempat yang ibadah, tempat-tempat baik, akan semakin bersemangat kita untuk mengerjakannya, karena kita tahu bahwa kebaikan itu tidak akan luput dari catatan malaikat Allah. Kebalikannya seperti tadi, tergerak untuk melangkah ke tempat dosa, ke tempat maksiat, yang kita ingat justru adalah malaikat pencatat keburukan, dan tak akan ada satupun keburukan yang luput dari catatan malaikat. Itu baru iman pada malaikat. Baru satu poin. Kalau kita bawa nanti pada iman pada hari akhir umpamanya. Kalau kita lihat hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran sering menggandengkan sebutan iman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Iman pada Allah, siapa yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir. Kenapa digandengkan? Itu menggambarkan bahwa hari akhir itu pasti. Dan tidak ada satupun yang cuma-cuma yang kita kerjakan di dunia ini. Setiap kebaikan yang kita kerjakan di dunia, tidak ada yang merugikan kita. Karena di akhirat nanti akan ada pembalasan. Setiap keburukan yang kita kerjakan, juga itu tidak akan hilang begitu saja. Karena ada akhirat nanti yang pasti datangnya, di mana kita akan dibalas. Maka kita akan bersemangat untuk beribadah, kita akan tetap istiqamah ketika di hati kita selalu meyakini bahwa hari akhir itu akan pasti ada, akan pasti datang, dan diawali dengan kematian kita. Bukankah kematian setiap detik kita bisa melihat apa yang terjadi? Sebentar-sebentar kita mendengar berita ada yang wafat. Maka Umar bin Al-Khattab sudah berapa kali disebut mata fulan, si fulan meninggal, maka pasti satu hari nanti orang akan mengatakan mata Umar juga akan meninggal. Dan meninggal itu bukan akhir dari segala persoalan kita, tapi justru awal untuk menuju masa abadi. Gerbang pertama menuju masa keabadian itu, masa hidup yang jauh lebih lama dan abadi. Nah, saya kira begini cara untuk bagaimana kita bisa istiqamah di dalam menjalani agama di dalam kehidupan kita. Ketika kita lalai dari mengimani yang tadi itu, ini awal dari bencana. Maka orang-orang yang kalau sudah tidak ingat lagi dia kepada Allah, tidak ingat lagi dia kepada malaikat yang mencatat, dia akan begitu mudah untuk melakukan hal-hal yang bersifat dosa. Karena dia sudah tidak ingat lagi, atau dia menganggap tidak ada. Karena diakalinya, dicoba pahami melalui akal dan logikanya, tidak ada malaikat nih katanya, tidak percaya dia. Kan banyak orang yang ingin mencoba mengukur sesuatu dengan akal kan, nggak percaya azab kubur, nggak percaya pertanyaan mungkar dan nakir. Karena hadisnya ada hadis ahad, itu semua akan menyebabkan terjadinya penyimpangan. Maka kewajiban kita adalah beriman, maksimalkan iman kita, niscaya istiqamah akan lahir dari keyakinan yang kokoh itu. Taib, yang pastinya iman yang penting Ustaz ya. Jadi boleh dikatakan kalau masih tingkatan Islam itu boleh jadi bisa terombang-ambing juga Ustaz dari yang 73 ini Ustaz ya. Kalau memang belum beriman ini Ustaz. Kan boleh dikatakan maka Islam yang 73 itu sebenarnya persoalannya ada pada persoalan akidah. Keyakinan tadi Ustaz ya? Ada pada keyakinan. Bukan kelompok-kelompok dalam mazhab fikih, enggak. Syafi'i, Hambali, Maliki, bukan itu. Tapi yang golongan-golongan yang disebut Nabi itu kesalahan mereka ada pada masalah akidah dan keyakinan. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Dan hanya satu yang benar-benar diterima adalah apa yang diyakini oleh Rasul dan para sahabatnya. Baik Ustaz, kita beralih ke poin selanjutnya Ustaz. Ada metode targhib wa targhib Ustaz. Targhib wa targhib dalam penyampaian dakwah Ustaz yang hak. Fungsi ayat-ayat ancaman dalam Al-Quran itu kan banyak Ustaz. Banyak ayat-ayat ancaman, juga ada ayat-ayat yang menggambarkan kenikmatan, apakah surga ataupun neraka. Ini fungsinya jika seseorang di akhirat nanti tergantung masyiahnya Allah, itu
ada juga yang mengatakan bahwa seorang Ali, kalau dikisahkan di itu Ali anak Fudail bin Iyad rahimahullah, itu meninggal karena ayat-ayat ancaman ini, Ustaz. Ini mohon klarifikasinya nanti, Ustaz, apakah benar. Tetapi dikisahkan juga seorang pelacur, Ustaz, yang memberi minum anjing itu bahkan bisa masuk surga, padahal belum dikisahkan bertaubat. Ini korelasinya seperti apa, Ustaz? Apa memang ayat ancaman itu berfungsi untuk ancaman saja, nanti juga akan diampuni oleh Allah, atau seperti apa, Ustaz? Iya. Masyiah itu, kalau kita sudah bicara masyiatullah, segala-galanya berada dalam kehendak Allah, itu menggambarkan bahwa kehendak mutlak yang dimiliki oleh Allah dalam kehidupan semua makhluk ini. Tidak ada yang bisa memerintahkan Allah. Tidak ada yang bisa mewajibkan Allah untuk melakukan sesuatu. Tidak ada yang bisa mengharuskan Allah melakukan sesuatu. Allah lah yang berkehendak, fa'alul lima yurid. Berkehendak untuk melakukan apa yang dia inginkan. Maka itu namanya masyiah. Termasuk siapa yang dia kehendaki untuk masuk surga, siapa yang dia kehendaki untuk masuk neraka, itu kita tidak bisa protes. Itu tujuannya sebenarnya masyiah itu, mengimani masyiah Allah itu meyakini kesempurnaan kudrat dan iradatnya Allah itu. Kekuasaan mutlak, kehendak mutlak itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tetap Allah Maha Adil, Ustaz, ya? Dan itu tidak bertentangan dengan keadilan Allah. Makanya mempercayai masyiah itu jangan justru membuat kita tidak menjadi bersemangat untuk beribadah. Tidak ke situ larinya. Justru yang harus kita ingat dalam persoalan ini adalah bahwa innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah memungkiri janji. Jadi jangan sampai nanti, kalau ternyata nanti di akhirat itu tergantung masyiatullah, kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki saya masuk neraka, ya masuk neraka. Kalau gitu saya tidak usah beribadah. Ini cacat logikanya. Ini tidak bisa dibenarkan. Masyiah itu gambaran kesempurnaan kehendak Allah. Allah berkehendak mutlak dalam kehidupan kita, dunia dan akhirat. Tidak ada satupun yang bisa mewajibkan Allah melakukan sesuatu. Apakah orang yang beribadah rajin kepada Allah, dia bisa mewajibkan Allah memasukkannya ke dalam surga? Tidak. Tapi yang harus diingat dalam persoalan ini adalah Allah itu tidak pernah memungkiri janji. Ketika Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang taat, Allah tidak memungkiri janji. Meskipun masuk surga bukanlah karena amal ibadah dan ketaatan semata, kan? Rasul kan menyampaikan di hadapan sahabat seperti itu. Masuk surga itu bukan karena amal. Amal apa yang bisa dinilai dengan surganya Allah? Surga Allah itu mahal, harganya tinggi. Sholat tidak pernah khusyuk. Puasa hari-harinya banyak ghibah. Surga apa yang didapat oleh puasa yang banyak ghibah gitu. Tapi kata Rasul, masuk surga itu karena karunia Allah. Maka kita beribadah agar mendapatkan karunia dari Allah yang menyebabkan kita nanti bisa masuk surga. Tapi pastinya ada di tangan Allah. Disinilah masyiah. Dan innallaha la yukhliful mi'ad. Ada penjelasan yang menarik dari sebuah buku yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ketika beliau membahas tentang al-wa'du, ada janji baik, ada janji buruk. Janji baik adalah untuk surga, janji buruk adalah untuk mendapatkan neraka. Yang innallaha la yukhliful mi'ad itu janji baik. Tetapi untuk janji buruk dalam artian neraka, Allah berkehendak semau dia. Ada orang yang dengan dosa yang dia lakukan, tapi Allah maafkan, tidak jadi dia masuk neraka. Itu hak Allah. Kalau ada yang protes, kenapa dia masuk surga? Padahal dia adalah ahli melakukan perbuatan orang-orang masuk neraka. Allah akan bilang, apakah dengan masuknya dia ke surga itu hak kamu terabaikan? Apakah membuat saya tidak adil kepada kamu? Ternyata tidak. Allah tetap memberikan keadilan kepada orang lain yang sudah berbuat baik. Maka kata Ibnul Qayyim, yang la yukhliful mi'ad itu untuk sesuatu yang balasan-balasan kebaikan. Tidak pernah dipungkiri oleh Allah.
Tapi untuk balasan-balasan keburukan, karena rahmat dan kasih sayang Allah itu mengalahkan murkanya, sehingga bisa saja Allah memaafkan orang-orang yang berbuat salah. Yang tadi itu kan ada seorang perempuan yang dikisahkan dari cerita Bani Israel, perempuan yang nakal, perempuan yang asusila, yang suka berbuat menyimpang. Tapi pada satu kesempatan dengan ketulusan hatinya, melihat seekor anjing yang kehausan, dia menolong dengan segala ketulusan hatinya sehingga anjing itu bisa minum. Kebaikan itu ternyata bisa membuat Allah memaafkan dia dan membuat dia bisa menjadi masuk surga. Itu hak Allah, itu kehendak Allah. Kita tidak bisa protes. Dan jangan disalahgunakan hadis ini. Oh, kalau begitu kita berzina aja lah sering-sering, nanti dapat anjing kasih minum. Kopi lagi saya. Atau kasih mungkin apa gitu kan, jus apa. Tidak begitu cara memahaminya. Kalau begitu nanti akan salah paham terus kita. Nah, maka di situ menandakan kehendak mutlak ada di tangan Allah dan menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala begitu pemaafnya terhadap orang-orang yang memiliki hati yang tulus. Oleh karena itu, murnikanlah hati kita, bersihkanlah hati kita sebersih-bersihnya, menghadaplah kepada Allah, dan itu jadikan langkah untuk menuju amal-amal kebaikan yang lainnya. Begitu yang seharusnya kita memahaminya. Jadi oleh karena itu sekali lagi persoalan masyiah sesungguhnya adalah bukti bahwa Allah berkehendak mutlak dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang bisa protes terhadap apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya semua yang dilakukan Allah atas masyiahnya itu tetap Allah Maha Adil, tanpa mengurangi hak-hak hambanya. Tanpa mengurangi hak yang menarik, Ustaz. Kita masih berkaitan dengan masyiahnya Allah ini, Ustaz. Kita tahu bahwa syirik atau menyekutukan Allah adalah dosa paling besar dan dosa terbesar yang katanya bisa jadi satu-satunya dosa yang tidak terampuni, Ustaz. Ini detail teknisnya seperti apa, Ustaz? Karena ada yang bilang semua dosa itu bisa diampuni dengan taubat. Hatta syirik sekalipun. Iya. Ini seperti apa penjelasannya, Ustaz? Iya, jangan sampai salah paham ya ketika ada Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam Al-Qur'annya, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Tidak diampuninya dosa syirik yang dimaksud di sini adalah ketika dia tidak menyatakan taubat dan permohonan ampunnya dari dosa syirik itu selama hidup. Umpamanya dia berbuat syirik, disembahnya kubur, sujud-sujud dia kepada kuburan, disembahnya patung dan lain sebagainya. Dia tidak menyatakan taubatnya dari kesalahan itu sampai dia wafat nanti. Berarti kan dosa yang dibawa mati. Nah, itu yang tak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat tadi. Tapi kalau seandainya dia nyatakan keampunannya kepada Allah, bertaubat dia kepada Allah, Allah terbuka tangannya, membuka kedua tangannya di siang hari bagi orang yang berdosa di malam hari. Allah membuka pula kedua tangannya di malam hari untuk pelaku dosa yang dikerjakannya di siang hari. Nah, oleh karena itu, dosa syirik sekalipun seandainya dia nyatakan taubat, itu akan diampuni oleh Allah. Berapa banyak dosa syirik yang dilakukan oleh sahabat sebelum masuk Islam? Nah, Umar bin Khattab, berapa banyak dosa yang dia lakukan sebelumnya? Persoalan penyembahan kepada patung itu sudah menjadi hal biasa, bahkan bagian dari kehidupan mereka. Tapi dia kan menjadi orang yang dijamin masuk surga. Di akhir ayatnya Allah ridho dan dia ridho kepada Allah, Ustaz, ya. Mendapat pujian kan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Karena itu pujian untuk para sahabat. Maka kita dianjurkan juga setiap menyebut nama sahabat dengan menyebut kata radhiyallahu anhu, karena memang Allah yang meridai mereka. Padahal berapa banyak kesalahannya.
Ada orang yang ada di antara sahabat yang baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu datang perintah jihad. Ikut pula dia berjihad waktu itu. Nah, Meninggal pula dia dalam jihad itu, kata Rasul, huwa min ahlil jannah. Dia adalah ahli surga. Padahal belum tercatat sebagai orang yang banyak ibadahnya, karena baru dia masuk Islam. Cuma syahadat yang diucapkannya itu membuat keyakinan dia begitu mendalam kepada Allah sampai pada tingkat keimanan yang tertingginya, dan itu yang membuat dia bersemangat ikut jihad. Jihad itu kan konsekuensinya mati. Tapi bagi dia tidak ada persoalan, yang penting mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu salah satu dari bukti bersihnya hati dan bukti kuatnya iman kita ketika kita tidak lagi memperdulikan konsekuensi dunia kita dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tutup warung saya ini gara-gara pergi sholat, banyak pelanggan nanti yang terabaikan, berarti masih bermasalah pada imannya. Tapi ketika udah soal pelanggan itu nanti, yang jelas ketika ada perintah Allah, saya harus kerjakan dulu sholat, nanti saya akan balik untuk melayani orang-orang yang perlu untuk dilayani. Nah, begitu mengukur kebersihan hati. Qabiliyatul lil haq wa intaha ma ahabba. Menerima kebenaran meskipun konsekuensinya mengorbankan sesuatu yang dia cintai, mengorbankan kepentingan dunia dia. Maka iman yang dimilikinya membuat dia berani untuk berjihad meskipun konsekuensinya mati, dan ternyata dia memang mati. Dan kata Rasul, huwa min ahlil jannah. Sekira itu. Poin apa Ustaz yang bisa kita terapkan atau kita tanamkan dalam diri bahwa kita ini memang adalah sesungguhnya hamba Allah, budak Allah, Ustaz? Apa yang mesti kita tanamkan, Ustaz? Karena banyak sekarang yang kaum muslimin ini yang tidak menyadari bahwa kita ini sebenarnya adalah hamba Allah. Bahkan semua aturan itu seperti ditentang, bahkan tidak menyadari seolah-olah dialah raja itu, Ustaz. Ini seperti apa, Ustaz? Ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayu dzambin a'zam, apa dosa yang paling besar? Singkat saja jawaban Rasul ketika itu, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu berikan kepada Allah itu tandingan, seolah-olah ada yang lain yang serupa dengan Allah, wa huwa khalaqak, padahal dialah Allah yang telah menciptakan kamu. Maka hamba Allah itu, kata hamba itu coba dipahami baik-baik. Orang Arab lah yang sangat mengerti dengan arti hamba itu. Jadi ketika Islam diturunkan di Arab, walaupun hanya bukan untuk orang Arab, tetapi kata abdun di Arab itu sangat terkenal ketika itu. Karena persoalan hamba sudah ada jauh sebelumnya di masa jahiliyah kan. Apa kedudukan seorang hamba di mata mereka? Di mata tuannya hamba itu seperti apa? Hamba itu tidak bisa berbuat apa-apa di depan tuannya. Dia tidak menentukan dirinya sendiri. Dia harus tunduk kepada semua yang diperintahkan oleh tuannya. A kata tuannya, A kata dia. Tidak boleh B. Kalau B nanti bisa dia dijual tuannya. Atau mau dipukul, mau dirantai, tidak bisa dia mengelak gitu. Karena tuannya berhak berbuat apa saja. Nah, ketika dikatakan bahwa kita ini adalah hamba Allah, sesungguhnya kedudukan kita adalah seperti itu. Allah berhak menentukan berbuat apa saja terhadap kita. Kita tidak bisa protes. Dia yang mengatur kehidupan kita, dia yang menghidupkan kita, dia yang memberikan kehidupan. Kehidupan kita ini dia yang memberikan. Rezeki yang kita makan itu dia yang memberikan. Kalau dia tidak beri kita rezeki, tidak ada rezeki kita. Kalau kata Allah kamu mati, mati kita. Itu yang hamba itu. Jadi kalaulah ada orang yang merasa dia yang sudah menempati posisi bukan lagi hamba tapi di atas itu, dia menganggap dirinya sebagai Rabb, sebagai ilah, ini kesalahan besar pasti. Pasti itu karena akalnya
yang sudah benar-benar membangkang kepada Allah, dan sama dengan Fir'aun. Fir'aun yang menganggap dirinya ana rabbukumul a'la, saya ini adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Dikiranya dia bisa memberi makan semua orang-orang Mesir, masyarakatnya ketika itu. Dikiranya itu kemampuan dia. Tapi dia sendiri ternyata diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diujilah Firaun itu dengan berbagai macam ujian kan. Tapi dasar Firaun itu tidak juga mau bertaubat, ujian terakhirnya ya tenggelam di laut. Saat tenggelam itulah barulah dia ingatkan, amantu bi Rabbi Musa, saya beriman dengan Rabbnya Musa. Padahal sudah sakarat. Tidak ada lagi, tidak diterima lagi. Maka para pendurhaka, kita mengingatkan diri kita masing-masing dan juga keluarga kita dan masyarakat secara keseluruhan. Kalau ada kedurhakaan yang datang dari kita, ingat bahwa sesungguhnya kita ini adalah hamba. Kita harus memberikan ketaatan kepada Allah yang memberikan kita kehidupan. Sampai kapan kita akan durhaka? Sampai kapan kita akan membangkang, membantah, mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahkan menentang Allah pula. Menentang syariat Allah. Haram kata Allah, halal kata dia. Jangan kata Allah, iya kata dia. Sampai kapan? Ingat, Allah bisa berbuat dalam kehidupan kita apa saja yang dia kehendaki. Nah, ini yang membuat kita mudah-mudahan bisa benar-benar menjadi seorang hamba, dan hamba itu haruslah taat kepada tuannya. Hamba Allah berarti harus memberikan ketaatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikannya kehidupan dan memberikan semua kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan dia. Baik, berarti harus tahu dulu sebenarnya arti hamba yang sebenarnya. Khususnya untuk yang sudah belajar bahasa Arab mungkin bisa memahami juga, atau konteksnya memang orang Arab sendiri yang paham akan hamba itu sendiri, Ustaz ya. Jadi kita memang harus banyak belajar. Kalau sekarang kan di kita kan tidak ada istilah hamba, tidak ada ya. Nah. Hanya saja banyak juga orang yang memperbudak orang lain. Banyak orang yang memperbudak orang lain, dikiranya orang itu adalah hamba, dan dia buat aturan-aturan untuk orang itu berbagai macam aturan. Yang orang itu sendiri bisa mentaatinya. Kadang aturannya membantah atau bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada umpamanya satu perusahaan yang membuat satu aturan, tidak boleh pakai jilbab umpamanya. Karena itu akan berpengaruh nanti mungkin ke kinerja atau kepada penerimaan masyarakat terhadap apa yang dia tawarkan. Lalu dia mau mentaatinya. Berarti dia telah memberikan ketaatannya kepada yang tadi. Kalau dia punya iman pada Allah, dia harus bilang tidak. Kalau ini aturannya, ini tidak bisa saya laksanakan karena saya adalah seorang wanita, wajib menutup aurat karena Allah Rabb saya yang menyuruh menutup aurat. Itu sikap sebagai seorang yang beriman. Kalau tunduk dia mau mentaati orang tadi, berarti dia tidak lagi menghambakan dirinya kepada Allah, tapi menghambakan dirinya kepada yang lain selain daripada Allah, dan Allah akan marah. Ada tandingannya, Ustaz ya? Ada tandingannya. Nah Ustaz, berkaca dari pengalaman hidup para ulama Ustaz, soal penghambaan diri ini Ustaz, kita tahu bahwa sekelas Ibnu Taimiyah Ustaz, rahimahullah, itu keluar masuk penjara tapi nyaman-nyaman saja Ustaz. Nyaman-nyaman saja, tidak merasa bahwa dia terkekang dalam penjara itu. Ini rahasianya apa Ustaz? Bahkan dikisahkan juga tidak sempat zuhud atau tidak sempat menikah. Ini seperti apa Ustaz? Mungkin bisa kita ambil ibrahnya untuk penghambaan diri ini. Iya, ini sebenarnya bagian dari chemistry penghambaan diri tadi. Nah, begitulah kuatnya hubungan penghambaan diri yang ada pada Syekhul Islam Ibn Taimiyah bagi kehidupan dia. Nah, sehingga yang ada dalam pikirannya adalah benar-benar berada di atas jalan Allah meskipun konsekuensinya adalah penjara, menyakitkan. Ah, ini chemistry penghambaan diri itu sebenarnya harus sampai ke tingkat ini. Dia sudah bisa mengabaikan hal-hal yang nikmat bagi diri dia demi mempertahankan agama Allah. Dan ternyata yang dalam hal ini bukan hanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah saja.
kalau kita bicara soal penjara, bagaimana para ulama dulu di penjara demi mempertahankan kebenaran, itu cerita penjara ini banyak sekali. Bahkan kalau ada yang mau menulis sebuah buku sejarah mereka yang berada dalam penjara, itu saya kira akan sangat menarik sekali. Imam Ahmad masuk penjara karena dia dipaksa untuk mengaku bahwa Al-Quran adalah makhluk, tapi Imam Ahmad tidak mau. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, adalah kalam Allah, dan kalam itu adalah sifat Allah. Tidak mungkin sifat Allah adalah makhluk. Itu yang dipertahankannya. Masuk penjara, udah masuk penjara, tidak apa-apa. Asalkan dia bisa mempertahankan kebenaran. Banyak cerita-cerita para ulama. Al-Imam Sarakhsi masuk penjara. Dan ternyata penjara itu bagi mereka itu hanya uzlah istilahnya. Bagaimana mereka bisa menyendiri, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan karya-karya mereka muncul banyak dalam penjara itu. Sejarah itu bisa berlanjut terus, bahkan sampai ke Indonesia dulu Buya Hamka juga pernah diperlakukan dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, oleh karena itu bentuk ketaatan, mempertahankan penghambaan dirinya kepada Allah dengan benar, itu membuat dia menikmati apapun yang akan dia hadapi nanti. Meskipun konsekuensinya adalah penjara. Terkait dengan dia tidak menikah, seperti Imam Nawawi kan juga dalam catatan sejarah dia tidak menikah. Ya mungkin karena punya pertimbangan-pertimbangan yang lain terkait dengan pembelaan agama. Karena dia sering keluar masuk penjara, ya bisa saja khawatir dia nanti dengan menikah dia akan menzalimi seorang wanita yang dinikahinya, karena sulit untuk memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang wanita sebagai istri. Maka pertimbangan dia memilih untuk tidak menikah, dan itu lagi-lagi adalah pertimbangan syar'i dalam membela agama. Apalagi dia tidak bisa mendengar ada orang alim yang punya ilmu kecuali dia ingin untuk menemui orang itu. Maka adalah rahalat al-ilmiyah, rihlah-rihlah ilmiah yang dilakukan oleh para ulama. Gimana mereka mencari para ulama untuk kemudian mereka belajar sampai tuntas, sampai selesai. Kapan lagi mereka menikmati kehidupan yang lain? Bagi mereka itu lebih pantas untuk didahulukan, sehingga mereka memilih untuk tidak menikah. Tapi yang jelas sikap-sikap seperti itu bagian dari senyawa yang tadi itu ya, chemistry penghambaan diri seorang Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah Ustaz, menarik, mungkin sekelas ulama kita yang keluar masuk penjara banyak dikisahkan itu, hitung-hitung mungkin berkhalwat tadi Ustaz ya, menyeri berdua-duaan dengan Allah. Ini apakah memang beda Ustaz? Ini nanti disalahpahamkan juga Ustaz, berkhalwat dalam istilah fikih dan berkhalwat dengan istilah akidah. Ini ada beda atau memang sama aja Ustaz? Maknanya khalwat itu ya menyendiri gitu ya. Tapi kalau dibawa nanti kepada kajian fikihnya, dia punya maksud yang lain tentu saja. Karena khalwat itu la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'azi mahram. Tidak boleh laki-laki dan perempuan itu berkhalwat, berdua-duaan, illa ma'azi mahram, kecuali bersama mahram. Ada mahram yang menemaninya. Itu kalau kita bawa kepada kajian fikihnya. Kalau dibawa pada khalwat dalam artian yang tadi itu, kajian akidahnya, tentu tidak seperti itu. Bahkan malah dianjurkan ketika seseorang yang menyendiri bersama Rabbnya, bahkan salah satu dari yang mendapatkan naungan di akhirat kelak dari naungannya Allah itu kan seseorang yang berzikir sendiri di malam hari kan, seperti itu kan. Fafadat aina, lalu air matanya menetes, dia bisa menangis dengan berkhalwatnya tadi itu. Maka itu khalwat yang terpuji. Tapi khalwat yang dalam fikih yang tadi itu khalwat yang tercela. Karena
wa kana tsalisuhuma syaitan. Kalau sudah ada dua orang yang berkhalwat, laki-laki dan perempuan, sembunyi-sembunyi dia, illa wa kana tsalisuhuma syaitan, kecuali yang ketiganya itu adalah syaitan. Karena yang ketiganya adalah syaitan, maka berarti khalwat itu menggiring untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, sehingga ia menjadi terlarang. Sedangkan khalwat yang satunya lagi, ketika menyendiri dengan Allah, berzikir, mengingat Allah, sampai meneteskan air mata, itu akan meningkatkan kekuatan iman dan ketakwaannya kepada Allah, dan itu adalah sesuatu yang terpuji. Nah Ustaz, ini perlu kita bahas, mungkin beberapa waktu belakang ini viral Ustaz, untuk masalah yang kita bahas, chemistry ibadah ini. Tadi sudah diingatkan kalau poin yang membuat kita sadar bahwa kita ini hamba, ada tidak sebab terbesar seorang itu bisa lupa bahwa dia adalah hamba, Ustaz. Kemudian apakah benar juga terjalin chemistry ini, chemistry penghambaan diri ini dengan menyatunya hamba itu dengan Allah? Ini beberapa waktu belakangan sempat viral nih Ustaz, menyatu dengan Allah ini Ustaz. Ini seperti apa Ustaz? Iya, yang menyebabkan seseorang lupa kalau dia adalah hamba itu adalah keangkuhan. Nah, seperti yang diungkapkan tadi Ustaz ya. Kesombongan dan keangkuhan. Kesombongan, keangkuhan itulah yang menyebabkan iblis lupa kalau dia sebagai hamba. Hamba itu kan harus memberikan ketaatan kepada Allah. Ketika iblis lupa kalau dia adalah hamba, diperintahkan sujud oleh Allah, dia tidak mau. Di situ ada kesombongan, ada keangkuhan. Aba wastakbar. Dia enggan dan dia angkuh atau sombong. Keangkuhan itulah yang mengeluarkan iblis itu dari surganya Allah. Maka kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, setiap kali hamba Allah melakukan dosa dan maksiat, pada saat itu di hatinya ada takabur. Pada saat dia melakukan dosa itu, di hatinya ketika itu ada kesombongan dan keangkuhan. Lupa dia kalau dia adalah hamba. Lupa dia kalau Allah itu maha kuat. Dikiranya dia lebih kuat daripada Allah. Dikiranya dia sudah tidak butuh lagi kepada Allah. Oleh karena itu, jangan pernah ada keangkuhan itu, karena akan melupakan dirinya bahwa dia adalah seorang hamba. Di sisi lain, jangan pula sampai nanti mengaku bahwa dengan ibadah yang dia lakukan, dengan zikir yang dia lakukan, membuat dia yang hamba tadi itu sudah bisa menyatu pula dengan Allah. Chemistry-nya Ustaz. Itu chemistry yang salah. Yang salah. Itu tertolak. Dan itu salah satu dari kesalahan yang ada pada orang-orang sufi ya. Pada sebagian kan dulu ada itu kan kayak Hallaj. Hallaj itu kan mengaku dalam jubah saya ini ada Allah. Sampai akhirnya dia dihukum mati karena kesalahannya itu kan. Jadi keyakinan yang mengatakan seperti al-hulul, kan hulul itu kan seolah-olah Allah itu bisa menyatu, atau wahdatul wujud, kesatuan yang ada ini sama, itu adalah Allah, karena Allah sudah menyatu dengan hambanya. Muncul di situ nanti kemungkaran. Ketika saya sujud, yang sujud ini siapa? Saya yang sujud, saya yang disembah. Karena dia mengaku sudah menyatu dengan Allah. Ini fatal. Ini akidah batilah. Ini akidah yang sangat tidak bisa diterima. Nabi Muhammad SAW orang yang paling taat di muka bumi Allah ini. Orang yang paling mulia di muka bumi Allah ini. Tapi tak pernah dia menganggap bahwa Allah menyatu dalam diri dia. Maka menyatu di situ jangan dipahami seperti yang dipahami oleh orang-orang sufi yang menyimpang tadi itu. Tetapi ketika kita beribadah dekat dengan Allah, seolah-olah kita melihat Allah dan seolah kita berada di hadapan Allah. Tapi kalau kita tidak melihatnya,
maka yakinlah bahwa Allah yang melihat kita. Ini yang ihsan itu. Jadi jangan dipahami ihsan seperti yang dipahami oleh kelompok-kelompok yang menyimpang tadi itu, yang salah. Karena katanya ada juga tuduhan-tuduhan, mereka itu kan baru pada tataran iman Islam, pada tataran syariat, belum sampai pada ihsan. Mereka tak punya konsep ihsan. Karena ihsan itu katanya khusus ada pada orang-orang tasawuf. Ini salah. Kita bukan tidak suka pada tasawuf, tapi pada kenyataannya nampaknya beda antara konsep tasawuf dan orang-orang sufi. Tasawuf itu kalau diartikan secara benar, di mana bertujuan adalah untuk membersihkan jiwa dan diri kita dari berbagai sifat yang menyimpang. Ini benar-benar diinginkan oleh agama. Kalau memang itu yang diinginkan, dalam artian tazkiyatun nafs, seandainya tasawuf yang diartikan itu adalah menuju tazkiyatun nafs, itu diperintahkan oleh agama. Tapi berbanding lain nampaknya ketika kita bawa kepada fakta-fakta sufi yang ada. Apalagi zaman sekarang. Apalagi zaman-zaman sekarang ini. Berapa banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, yang kalau seandainya kadang-kadang kita ingatkan itu adalah sebuah kesalahan, kita malah dibully. Kita dianggap, kamu kan tidak mengerti tasawuf. Kamu kan tidak mengerti ilmu itu. Apakah dengan mengerti ilmu tasawuf kita bisa memiliki hal-hal yang aneh-aneh, bisa terbang, bisa tidak ditusuk pisau dan lain sebagainya? Berhati-hatilah dalam memahami agama. Arahkanlah tasawuf itu kepada hal yang baik untuk tazkiyatun nafs. Kalau itu tujuannya, mari sama-sama kita mensucikan diri kita. Hilangkan sifat-sifat yang tidak baik. Tapi kalau seandainya tujuannya sudah lain, apalagi kalau sampai nanti dengan tasawuf dia bisa menyatu dengan Allah, dia bisa bersama dan menyatu al-hulul wal ittihad. Ini akan benar-benar sebagai sebuah penyimpangan di dalam berakidah. Karena mustahil Allah itu akan menyatu secara zat dengan hambanya, karena hambanya itu kotor. Allah Maha Suci. Allah sudah dijelaskannya di dalam Al-Quranul Karim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras. Allah Maha Tinggi. Aras adalah yang paling mulia dari semua yang ada, itu adalah aras. Maka pantaslah disifati bahwa Allah berada di atas yang mulia. Tetapi bukan karena Allah membutuhkannya, bahkan tidak pernah penyampaian-penyampaian rinci dari Nabi bagaimana dan seperti apakah Allah berada di atas arsy itu, apakah menyandar, apakah duduk, wallahu a'lam, itu bukan urusan kita. Kita hanya diminta untuk meyakini bahwa Allah yang menceritakan bahwa dia berada di atas arsy. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nah Ustaz, Masya Allah sudah hampir sampai 1 jam Ustaz perbincangan kita. Cukup menarik. Dan kita menjadi poin penutup ini Ustaz untuk sebentar lagi akan penutup tahun Masehi katanya. Ini menjadi amunisi penutup juga sebagian besar kaum muslimin itu bab toleransi Ustaz. Kita disibukkan dengan si Mary dan si Happy Ustaz. Kalau Mary kemarin udah lewat Ustaz ya. Iya. Dan tinggal Happy, si Happy nanti akan menjelang nanti insya Allah. Yang jadi poin bahasan kita adalah Ustaz, apakah ini toleransi yang sebenarnya yang dilakukan saat ini, khusus untuk muslim saat ini, sebagian besar, apakah ini perlu diajarkan lagi kepada mukmin atau kaum muslimin kita, bab toleransi yang diajarkan Rasul, seperti yang diajar atau dicontohkan Rasul, atau ini adalah bentuk loss-nya atau hilangnya chemistry penghambaan diri ini Ustaz dalam bab akidah? Iya. Nah Ustaz, ketika makna toleransi itu datang dari orang-orang yang tidak benar pemahaman agamanya, maka kita mendapatkan artian yang salah. nah, Ketika toleransi diartikan oleh orang-orang yang jauh dari Allah, maka kita tidak akan mendapatkan arti yang sebenarnya. Apalagi kalau toleransi diartikan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Sekarang kita mengambil konsep toleransi dari Barat. Masa konsep toleransi kita ambil dari Israel, dari Yahudi? Toleransi apa yang mau kita dapatkan dari mereka yang penjajah semua? Islam adalah agama yang sangat sempurna. Salah satu dari bentuk kesempurnaannya adalah memberikan makna toleransi dengan benar. nah,
Toleransi itu bukan berarti kita bersama-sama mengerjakan keyakinan yang lain. Nah, Lalu nanti sama-sama pula mengerjakan keyakinan yang ada pada Islam. Tidak seperti itu. Dulu kan Nabi kan sudah diajak itu kan, untuk menyembah patung sebentar, nanti sama-sama pula menyembah Robnya Nabi Muhammad. Tapi turun ayat kan. Maka persoalan akidah itu tegas sebenarnya Al-Quran itu lakum dinukum waliyadin. Maka toleransi yang sebenarnya itu adalah ketika kita memberikan kebebasan agama lain untuk mengerjakan amalan-amalan agamanya sesuai dengan keyakinannya, dan kita diberikan pula kebebasan untuk mengerjakan agama kita sesuai dengan keyakinan kita. Bukan nanti kita dipaksa untuk mengerjakan apa yang mereka yakini, dan nanti kita ajak pula mereka untuk mengerjakan apa yang kita yakini. Itu tidak toleransi. Itu hanya bisa dilaksanakan oleh mereka yang sama-sama tidak taat pada agamanya. nah, Ada sholawat di gereja, ada zikir-zikir di gereja, ada azan di gereja. Apa untungnya bagi gereja azan itu? Apakah menambah kekuatan agama mereka, akidah mereka? nah. Kalau kekuatan politik mungkin ada di situ. Kita umpamanya, ketika mereka mengucapkan Idul Fitri, apa untungnya bagi kita? Tidak ada. Dan ucapan-ucapan seperti itu, mereka yang mengucapkan Selamat Natal, orang kafir yang mengucapkan Selamat Idul Fitri, itu hanya bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang sama-sama tidak mentaati, yang tidak begitu mentaati Rabbnya. Kalaulah dia benar-benar taat kepada agamanya, niscaya mereka tidak akan bisa melakukan itu. Sama dengan ajakan nikah antar agama. Nah, Kan kita sama manusia nih. Tidak ada lagi beda di panah agama. Sesama apapun agama boleh menikah. Nikah beda agama. Hanya bisa terjadi pada mereka-mereka yang sama-sama tidak taat dengan agamanya. Kalaulah yang non-muslim itu, Nasrani umpamanya, taat dengan agama Nasraninya, tidak mungkin dia nikah dengan yang tidak Nasrani juga. nah. Muslim kalau benar-benar dia taat dengan Islamnya, tidak mungkin dia nyaman nikah dengan yang tidak seagama dengan dia. Nah, oleh karena itu, toleransi itu saling menghargai dalam melaksanakan agamanya masing-masing, bukan mengajak agama lain untuk mengerjakan apa yang dia yakini. Kita khawatir nanti kita salah dalam memaknainya dan justru kita mengacak-acak agama kita. Boleh jadi dikatakan kalau sebagian besar kaum muslimin yang kebablasan dalam bab toleransi ini, boleh dibahasakan tidak Ustaz, kalau mereka itu tidak paham dengan agamanya masing-masing. Boleh dibahasakan seperti itu Ustaz? Tapi wallahu a'lam, tapi itu indikasi. Nah, itu sebagai indikator kekurang pahamannya dengan agamanya sendiri. Wallahu a'lam. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk waktunya malam hari ini. Mudah-mudahan Barakallahu ini bisa bermanfaat untuk antum dan antuna semuanya yang menyimak di kesempatan malam hari ini di podcast kita di Chemistry Ibadah, Chemistry Penghambaan Diri. Mudah-mudahan ini menjadi poin besar untuk kita benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang benar dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga agama kita. Sampai jumpa insyaallah di pekan depan dengan tema yang berbeda bersama guru kita insyaallah. Dan afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi